Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Hugo Susilo. Insyaallah pada tahun ajaran ini saya yang akan mengajarkan pendidikan agama Islam di kelas 4 SDN Pondok Ranji 03. Ini sekilas biodata singkat saya. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini kita harus tetap bersemangat dalam belajar, harus tetap rajin ngaji, baca Quran dengan baik dan benar. Untuk itu, pembelajaran hari ini yang akan Bapak ajarkan yaitu tentang Quran Surat Al-Falaq. Di antara tujuan pembelajaran yaitu kami berharap seluruh siswa untuk bisa membaca Quran Surat Al-Falaq dengan tartil. Tartil itu apa? Tartil itu yaitu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, panjang pendeknya benar, tajwidnya benar. Nah, mudah-mudahan walaupun kita pembelajaran jarak jauh, para siswa tetap bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, pun bisa menghafal Quran Surat Al-Falaq dengan benar. Bukan hanya menghafal. Kalau menghafal insya Allah kakak yakin pasti semua sudah hafal tentang Quran Surat Al-Falaq. Tapi bagaimana cara membaca Al-Falaq dengan baik dan benar? Tartil itu tadi. Yang ketiga yaitu membaca selain bisa membaca, menghafal, juga siswa bisa menulis Quran Surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar bagaimana cara membaca, menulis Al-Quran dengan Al-Quran Surat Al-Falaq dengan baik dan benar, kakak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Al-Falaq. Quran Surat Al-Falaq itu diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama dalam surat Al-Falaq, yang artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq itu terdiri atas 5 ayat. Bersama dengan surat An-Nas, Al-Falaq dan An-Nas disebut sebagai Al-Muawizatain. Kenapa disebut demikian? Karena keduanya mengandung ta'awudz. Tahu ta'awudz? Ta'awudz itu yang biasa, bagaimana ucapannya? Ya, ucapannya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu namanya ta'awudz, yang artinya itu kita mohon perlindungan hanya kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Secara umum, surat Al-Falaq berisi tentang perintah Allah kepada manusia untuk senantiasa meminta perlindungan hanya kepada Allah. Jadi kita hanya meminta perlindungan hanya kepada Allah. Nggak boleh minta perlindungan kepada yang lain, kepada pohon, batu. Nauzubillah min dzalik, itu namanya syirik. Apa itu syirik? Syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah, percaya kepada selain Allah, itu namanya syirik. Nah, surat Al-Falaq ini mengajarkan kita untuk terhindar, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Ya, banyak godaan, banyak ujian, ya, makanya kita semua minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran Surat Al-Falaq. Nah, diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita meminta perlindungan hanya kepada Allah. Dari apa? Yang pertama, berlindung dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Allah menciptakan jin, setan, dan lain sebagainya, tidak lain yaitu untuk apa? Mereka diperkenankan, diizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia. Ya, kenapa kak kok Allah nyiptain jin untuk goda manusia? Ya, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya tidak akan diangkat derajat manusia sebelum dia diuji keimanannya. Maka dari itu, ketika kita mendapat ujian dari Allah, maka harus kita hadapi dengan sabar.
dan minta perlindungan hanya kepada Allah. Berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, berlindung dari kejahatan penyihir, dan berlindung dari kejahatan orang-orang yang dengki. Nah, anak-anakku sekalian, demikian sekilas tentang pembelajaran Quran Surat Al-Falaq. Selanjutnya, Bapak akan menyetelkan video bagaimana cara membaca Al-Quran Surat Al-Falaq dengan baik dan benar, dengan tartil, dan bagaimana cara memahami artinya. Serta nanti juga ada video yang mengajarkan bagaimana menulis menggunakan pulpen biasa, atau yang mau belajar menulis dengan Khattil Quran. Mudah-mudahan bisa dipelajari. Mudah-mudahan walaupun belajar di rumah pandemi ini tetap bisa menciptakan kreativitas anak-anakku di rumah masing-masing. Demikian, terima kasih, semangat belajar, semoga sehat selalu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.